Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam. Bersama-sama kita akan membangun ibadah. Pada pagi hari ini kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan bait yang ke-6. Sambung bait yang ke-6. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku. Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang istimewa bagi kita. Pada Jumat Agung kita mengenang Tuhan Yesus yang menderita sengsara, yang mati disalibkan di Golgota demi menebus dosa-dosa kita. Kematiannya adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada Allah dan kesediaannya mengorbankan diri demi keselamatan kita. Kini marilah kita mengenang kembali peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Jumat Agung kita saat ini. Dan mari bersama-sama kita serahkan ibadah ini di dalam pengakuan yang demikian. Ibadah Jumat Agung saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, kiranya tercurah menaungi umatnya sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Dalam ibadah Jumat Agung saat ini, tema ibadah kita adalah setialah dalam kasih hingga paripurna. Sama seperti Yesus yang setia hingga akhirnya. Dia telah meneladankan kesetiaan yang sempurna. Kita pun juga diundang dan diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa memiliki kesetiaan di dalam kasih hingga akhir hayat kita. Marilah kita bersama-sama merespon dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 368 bait yang pertama dan bait yang keempat, pada kaki salib-Mu. Pada kaki
yang ku muliakan hingga dalam surga ada Bersama kita akan menerima persembahan pujian dari para guru KB dan TK YBBK Cabang Pujiharjo dengan judul Lonceng Gereja. Yang telah kita dengarkan bersama, kita diingatkan ketika lonceng gereja terdengar, maka saat itulah
hati dan pikiran kita mengarah kepada Tuhan. Kita datang kepadanya bersembah sujud untuk memohon pengampunan. Maka sikap kita yang tepat untuk menghadap Tuhan adalah dengan ketenangan diri. Sikap kita menghadap Tuhan mencurahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena untuk itulah kita berbakti pada saat ini. Dan saat ini marilah kita bersama-sama masuk di dalam panggilan pertobatan. Dan kita wujudkan litani kesengsaraan. Kita nyatakan secara bergantian yang demikian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita kesekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri tertindas. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak, ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Sebagai utusan yang agung dan benar, ia akan melihat kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau telah berkenan, Engkau telah bersedia untuk menanggung setiap pelanggaran dan dosa kami. Bahkan ketika Engkau disalibkan, itu semua adalah wujud Engkau mengasihi kepada kami. Dan Engkau pun taat kepada perintah Bapa dengan penuh kesetiaan, dengan sempurna di dalam diri-Mu ya Tuhan. Maka kami menyadari akan setiap kekurangan kami. Kami menyadari bahwa kami sering memberontak di hadapan-Mu. Kami sadar kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Maka Tuhan, pada hari yang sungguh mulia, pada hari yang sangat agung pada saat ini, kami ingin untuk menghayati derita-Mu Tuhan. Bahkan kami ingin agar hidup kami tidak lagi menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari-Mu, dan agar kami senantiasa menerima anugerah sejati, pengampunan yang sempurna daripada Engkau ya Bapa. Inilah doa permohonan kami. Setiap pelanggaran dan kesalahan kami hanya kami serahkan di dalam anugerah pengampunan Sang Sumber keselamatan kami sejati, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama mari kita menerima berita anugerah yang terambil dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28 yang demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang.
Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Syukur kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan anugerah penyelamatan bagi kita. Dan terlebih lagi, kita patut bersyukur bagi setiap umat yang senantiasa menantikan kedatangannya. Karena setiap kita yang menantikan kedatangan Tuhan akan memperoleh anugerah keselamatan yang sempurna bersama Bapa. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Mari kita merespon dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 169 bait yang pertama dan bait yang kedua, Memandang Salib Rajaku. Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur tengahku dan harta dari vokal grup Bersaudara dengan judul Salib Yesus.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan dan merasakan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami kebenaran dari firman Tuhan. Bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Bapak Pendeta Daniel, kiranya urapi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang beliau sampaikan nanti hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan atas kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sabda perenungan pertama terambil dari Injil Yohanes 18, ayat yang ke-19 sampai 24, dan ayat yang ke-28 sampai 32. Begini firman Tuhan. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian sabda perenungan pertama. Mari kita menanggapi dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 170, bait yang pertama dan yang kedua, Kepala yang Berdarah. luka yang pedih.
yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam perenungan sabda yang kedua yang tersurat di dalam kitab Yohanes 19 ayat 4 sampai 7 dan ayat 16b sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kota-kota itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Demikian perenungan sabda yang kedua. Mari kita menanggapi dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 170, bait yang ketiga dan yang keempat. Sakutlah kau gantung di kayu salibmu, oh kasihani aku yang harus dicela. Ampuni
Gembala yang setia, terima dombamu, Kau sumber bahagia, penuntut hidupku. Sabdamu telah membuka karunia tak berhenti, dan nikmat dari surga padaku Kau beri. Bacaan sabda yang ketiga, Yohanes 19 ayat 28 sampai 37 yang demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam ini, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, ia memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikian sabda perundungan yang ketiga. Mari kita tanggapi dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 170 bait yang ke-6 dan yang ke-7, Di Saat Aku Mati dan seterusnya. Di saat aku mati, Kau tinggallah serta di pintu maut.
kecemasan menghimpit hatiku. Berilah kekuatan berkat sengsara-Mu. Engkaulah perlindungan di saat ajalku. Salib-Mu lah ya Tuhan, penghibur anak-Mu. Dan wajah-Mu ku pandang dengan iman teguh. Berbahagia ya orang yang mati dalam-Mu. Jemaat yang terkasih, selamat siang. Shalom. Jikalau kita bersama-sama mengingat-ingat, mencermati, bahkan kita menghayati, mengenang dalam diri kita, siapakah yang disebut dengan penjahat? Tentu kalau kita berpikir, kita menimbang-nimbang, kita mengangan-angan, yang dikatakan penjahat adalah mereka yang memiliki niat buruk akan orang yang lain, akan kelompok yang lain, atau atas sesuatu hal di luar dirinya, yang kemudian atas niat itu dia melakukan hal yang buruk itu tadi. Sehingga dalam kasus-kasus kejahatan, ada kejahatan yang sudah direncanakan, ada yang sudah diniati, dan juga mungkin ada unsur dari kesengajaan. Kita melihat bahwa dalam beberapa waktu ini banyak berita-berita yang justru menjadikan kita miris. Ada penjahat yang kemudian tidak memikirkan masa depan dari anak-anaknya, yaitu dengan kasus-kasus pencabulan. Ada penjahat yang kemudian merusak rumah tangga yang lainnya, ataupun kasus-kasus yang lainnya yang saat ini kita pun juga mendengarkannya, bahwa di dalam pelaksanaan demo mahasiswa, beberapa orang-orang kemudian melakukan pemukulan terhadap orang lainnya dengan alasan ketidaksukaan. Bahkan seringkali kita pun juga melihat hanya menangan ego kita. Begitu pula di Jogja saat ini ada kasus yang disebut dengan klitih, di mana ada seorang kelompok pemuda yang kemudian dengan sepeda motornya blayer-blayer memancing emosi pemuda yang lainnya supaya terjadilah kejar pengejaran. Dan orang yang memancing emosi tadi sudah memberikan alur bahwa nanti titik temunya di sini, dan orang yang akan dikejar ini, orang yang telah mengejar di belakangnya ini akan dilukai dengan gear yang telah dapat disambungkan dengan rantai, mengakibatkan kematian pula. Kita melihat bahwa ada berbagai hal jahat dalam kasus-kasus yang terlihat, atau kejahatan yang lainnya, kejahatan-kejahatan yang tidak terlihat seperti kasus korupsi, kejahatan-kejahatan yang lainnya yang melakukan penipuan. Bahkan kita pun juga
saat ini mendengar berita terkait tentang seseorang yang tiba-tiba kaya raya ternyata melakukan penipuan dengan modus trading saham, ya itulah yang dimaksud dengan penjahat yang melakukan kejahatan. Tetapi bersama-sama saat ini pun kita menerima sabda firman, baik perenungan pertama, kedua, dan yang ketiga, Yesus dianggap sebagai penjahat. Sehingga ketika mereka menghadapkan Yesus kepada Pilatus, Pilatus bertanya, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Bahkan mereka tidak bisa menjawab apa kejahatannya. Mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah penjahat. Dan ujungnya adalah bahwa mereka menginginkan Yesus digantung di kayu salib agar dia mati. Bahkan dengan terang-terangan yang mengatakan bahwa salibkanlah dia. Bapak Ibu, ketika kita bersama-sama merenungkan sebenarnya Tuhan Allah Bapa kita sejak awal dalam Keluaran, yaitu ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan, Tuhan telah memberikan 10 hukum Taurat. Dan di situ dikatakan apa? Jangan membunuh. Itu sudah jelas, jangan membunuh. Yesus yang tidak pernah melakukan kejahatan, Yesus yang tidak pernah melanggar ke-10 hukum Taurat tadi, justru orang-orang tersebut melakukan pelanggaran yang sungguh nyata dilakukan menjelang Paskah. Bapak Ibu, Paskah menurut tradisi Yahudi dilakukan pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu. Kalau hari Minggu adalah hari Ahad, hari pertama. Dan ini kasusnya memang terjadi di Jumat Agung. Dan bayangkan, sebelum akan merayakan Paskah, sebelum merayakan bahwa Tuhan telah memberikan pembebasan keselamatan, justru mereka melakukan dosa. Kita dapat membayangkan kalau kita orang Kristen saat ini, semisal besok Minggu itu perjamuan kudus. Hari Sabtunya kita melakukan dosa. Idep-idep kita berangan-angan, sesuk kan nompo bojono suci, kan dosane iso diampuni. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Benarkah pemikiran seperti ini? Tidak. Bahkan benar-benar ini menunjukkan kearogansian manusia dan kehilangannya atau telah matinya hati nurani. Maka pada Paskah yang akan kita peringati ke depan dan saat ini di Jumat Agung kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita setia dalam kasih hingga paripurna. Sehingga kasih adalah harga mati bagi kita umat Kristen. Dan kasih itu yang senantiasa menghidupkan hati nurani dan dapat memendam arogansi. Karena ketika kita memiliki kasih, tentunya kita melihat sesama kita. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang arogan. Karena kita juga menyadari orang lain, keberadaan orang lain, pengertian orang lain. Apakah kita menyakiti orang lain? Apakah kita akan nantinya menyinggung perasaan orang lain? Dan kasih itulah yang dapat mampu mengendalikan arogansi di dalam diri kita. Dan yang kedua, kasih dapat menghidupkan hati nurani. Karena dengan kasih kita dapat melihat sekitar kita. Ketika ada penindasan, ketika ada hal yang salah, ketika ada seseorang yang mengalami luka, kepedihan, maka dengan kita memiliki kasih, hati nurani kita hidup dan kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Jangan kita meniru orang Yahudi.
yang saat itu mereka telah kehilangan kasih, yang menyebabkan mereka arogan dan mati akan hati nurani. Dan baiklah, di dalam penghayatan akan kesengsaraan salib Kristus saat ini, kita senantiasa memiliki kasih untuk kita tetap setia, mengontrol arogan emosi kita. Dan terlebih lagi kita mampu untuk menghidupkan hati nurani kita, supaya menjelang Paskah, ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita pun juga menjadi pribadi yang mampu menyebarluaskan arti keselamatan bagi sesama kita. Amin. Saat teduh untuk saya dan panjenengan. Lihatlah anak insan berjumpakan kain ungu, di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes peludam darah, mengucur basahi bumi, serasa lutut tak mampu menolong tubuh lagi. Bertubi cambuk tombak, melayang menghujam tubuh, bertaburan ludah hinaan dan tawa ejekan. Betapa Bunda Maria terseduh. Terlintas di akal, di lubuk hati, bahwa Yesus harus dihina dan mati di salib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, supaya kami pahami tujuan sengsaramu. Jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama dengan seluruh umat di dunia ini, mari bersama kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan untuk duduk. Kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk dapat menghayati dan merenungkan arti dari salib yang telah Engkau pikul. Bahkan kami mampu untuk memikul salib kami sendiri, agar beban hidup kami ini dapat kami perjuangkan dengan segenap hati, pikiran, dan seluruh kemampuan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya Tuhan, salib yang kami pikul bukan berarti kami mampu memikulnya sendirian. Tapi kami memerlukan kuasa Tuhan untuk juga menopang, menolong, dan membantu di dalam kami melangkah di setiap hari kami menjalani kehidupan ini. Bapa, kami berdoa untuk segenap umat Tuhan yang saat ini dengan kerendahan hati bersama-sama berbakti untuk memperingati Jumat Agung, hari di mana Engkau disalib dan menanggung setiap sengsara demi menebus dosa kesalahan kami. Maka Tuhan, kami pun juga berharap hikmat pengorbanan Tuhan memberikan berkat tercurah atas kehidupan kami. Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Engkau menaungi keluarga kami dengan kesetiaan, kasih, dan kerukunan, supaya kedamaian Tuhan tercurah dan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk kehidupan kami, pekerjaan kami, anak kami, pasangan hidup kami, saudara, orang-orang terdekat kami. Kami mohon berkat-Mu tercurah, mencukupkan kehidupan kami. Ketika kami menanggung beban hidup yang berat, ketika kami harus berjuang akan sakit dan kesengsaraan hidup, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan pertolongan, dan kami mampu untuk bersimpuh di kaki salib-Mu yang kudus. Untuk saudara kami yang saat ini memperjuangkan kehidupannya, berjuang atas kesembuhan sakit yang dideritanya, Tuhan, kami berharap Engkau tidak pernah lepas tangan dan kuasa kasih mujizat Tuhan tercurah atas saudara-saudara kami. Bahkan di hari yang sangat istimewa ini, hari yang sungguh mulia dan agung ini, berkat-Mu melimpah, memberikan pertolongan, perlindungan, penyembuhan yang sejati untuk saudara-saudara kami. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu, terkhusus di Pujiharjo. Berkatilah kami semua umat-Mu agar mengerti arti pembawa damai, supaya kami mampu untuk menghidupkan kasih yang senantiasa mampu mengontrol arogansi, emosi, dan kami mampu untuk mewujud nyatakan kepedulian kasih kami melalui
setiap hati nurani kami yang penuh dengan kebajikan. Berkatilah kami umat-Mu agar kami mampu menjadi pewarta-pewarta kasih. Berkatilah umat-Mu agar kami mampu membawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami yang jauh dari sempurna ini. Kiranya kasih-Mu membersamai kami setiap waktu. Kami akan menyerahkan doa syafaat ini Tuhan dengan mengalaskannya melalui kidung doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama mengaturkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Persembahan yang akan dibawa ke altar yang kudus, mari kita iringi dengan kita memuji di dalam Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina pakaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, yang aku yakinkan kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan di
hingga harinya kelak. Hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya yang menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Betapa besar kasih-Mu kepada hidup kami ya Tuhan. Kau rela meneteskan darah-Mu yang kudus untuk kami pribadi yang berdosa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan pengampunan-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami sebagai wujud ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Walau tidak seimbang dengan setiap berkat yang tercurah, tetapi dengan ketulusan hati kami Tuhan, kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan memberkati persembahan kami, sehingga dapat menjadi sarana pelayanan di dalam jemaat-Mu. Ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami akan undur dari rumah-Mu yang kudus. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita dan membawa berkat dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita menerima pengutusan Tuhan secara litani yang demikian. Lihatlah salib Tuhan kita, mengingatkan kematiannya untuk dunia. Jikalau kasih-Nya sempurna dan sejati, jadilah saksi Kristus yang sejati. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama dan yang kedua, menjulang nyata atas bukit Kala.
berberikan hidup cinta Tuhan terkenal. Di dalam Tuhan kami balik lari, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Mari kita marahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memohon berkat dari Tuhan yang demikian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memancarkan wajahnya bercahaya atas kita. Dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyinarkan kasih sucinya, serta Sang Roh Kudus memancarkan cinta murni, memberkati kehidupan kita, setiap umat Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Demikian ibadah Jumat Agung pada siang hari ini. Semoga mengingatkan kembali kepada diri kita bahwa pengorbanan Tuhan Yesus dan bercak darah yang menempel di hati kita menjadi bagian terpenting untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami segenap majelis mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kiranya Tuhan memberkatinya. Amin.